Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kurniawati dari kelas Sistem Informasi 2016B. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sebuah studi kasus di dalam pemrograman bahasa C. Di dalam kita mempelajari stack atau tumpukan, saya mempunyai beberapa studi kasus. Di antaranya studi kasus yang pertama yaitu buatlah program yang dapat memberikan peringatan bahwa harus ada tumpukan yang dikeluarkan. Nah, untuk menyelesaikan kasus tersebut, saya menggunakan depC++ di dalam penyelesaiannya, di mana saya menggunakan dua file header, yaitu iostream di mana iostream ini tidak memakai .h di dalam depC++, dan juga untuk pemanggilan fungsi dari count dan chain. Selanjutnya yaitu header conio, di mana include conio.h, dan ditambahkan juga fungsi dari using namespace std, karenanya kita menggunakan depC++ untuk memberitahukan bahwa kepada compiler bahwa kita akan menggunakan fungsi dari using namespace yang terdapat pada depC++ ini. Nah, selanjutnya adalah untuk struct tumpukan, di mana buka kurung kurawal untuk memulainya statement pada pemrograman ini dengan tipe data long, di mana untuk variabel nilai yaitu berisi 20, dan juga long tipe datanya untuk variabel jumlah, dan di mana di sini untuk tumpukan. Inisials yang digunakan adalah in main, di mana buka kurung kurawal untuk memulainya, dan juga dengan tipe data integer di mana variabel i. Selanjutnya adalah untuk pengeluaran dari masukan maksimal tumpukan, dengan berisi kurang dari 20. Selanjutnya adalah selanjutnya dengan pemasukan nilai dari tumpuk jumlah. Digunakan juga fungsi dari instruksi pengurangan for, di mana i sama dengan 0 sebagai nilai awal dari 0, i kurang dari tumpuk jumlah sebagai nilai awal dari nilai akhir dari jumlah, dan i++ ini akan ditambahkan sampai batasan nilai itu mencapai batasan nilai akhir. Buka kurung kurawal lagi, yaitu sebagai pengeluaran dari fungsi count data untuk data tumpukan, untuk data tumpukan ke berapa ya yang akan diproses oleh i. Ya, selanjutnya adalah sebagai chain, sebagai pemasukan dari nilai tumpuk nilai. Nilai i, dan juga digunakan fungsi dari if else, di mana if else ini jika if i sama dengan tumpuk jumlah dikurangi 1,
maka buka kurung kurawa lagi untuk code sebagai pengeluaran dari tumpukan penuh harus ada yang dikeluarkan. Iya, yang akan digunakan fungsi endal sebagai garis baru pada tampilan dan gauge sebagai penahan tampilan pada saat running program, dan juga code sebagai pengeluaran dari endal sebagai garis baru. Digunakan juga fungsi for, di mana for ini adalah i sama dengan tumpuk dot jumlah min 1 dan sebagai nilai awal dari 1, dan juga i lebih dari sama dengan 0 ini sebagai pembatas nilai akhir, dan i plus plus ini i min min ini akan ditambahkan sebagai pengurangan nilai yang akan ditambahkan sampai batasan i mencapai nilai akhir. Selanjutnya yaitu buka kurung kurawa lagi untuk pengeluaran dari fungsi code, yaitu data tumpuk yang ke berapa, dimana akan diproses oleh i ya sebagai tumpukan dot nilai dari variabel i, dan juga digunakan fungsi endal sebagai garis baru pada tampilan. Selanjutnya adalah digunakan fungsi gauge, dimana untuk menahan tampilan pada saat running program. Nah, setelah skrip programnya telah tersusun, maka saya akan coba untuk compile dengan proses yang ke-1, dimana hasilnya adalah error 0 dan warning 0. Nah, maka setelah itu saya akan coba untuk running programnya, dimana masukkan maksimal tumpukan kurang dari 20. Saya memasukkan 5 tumpukan dengan data tumpukan yang ke-0 adalah 4, data tumpukan ke-1 adalah 6, data tumpukan kedua adalah 9, data tumpukan ketiga adalah 10, data tumpukan keempat adalah 12. Maka tumpukan penuh harus ada yang dikeluarkan. Maka data tumpukan keempat 12, data tumpukan ketiga 10, data tumpukan kedua 9, data tumpukan ke-1 6, dan data tumpukan ke-0 4. Nah, program ini selesai untuk berhasil untuk dapat diselesaikan, dan saya memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, dan juga semoga bermanfaat, dan sampai jumpa pada studi kasus yang selanjutnya. Dan diakhiri, dan saya Kurniawati dari kelas Sistem Informasi 2016B, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.